Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazahnya pada pembelajaran hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021. Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar bersama Ustazahnya, yaitu belajar tematik, tema 6 tentang cita-citaku, dan subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Nah, apa saja pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenal puisi dan ciri-cirinya, menjelaskan ciri-ciri puisi, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi, dan menceritakan kembali isi puisi. Yang kedua yaitu ada muatan PPKN. Kita akan belajar menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Yang kedua yaitu menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Yang ketiga yaitu ada muatan SPDB. Kita akan belajar menyesuaikan panjang pendek nada dan menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya. Jadi, puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu baris dan bait. Terdapat baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait, puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Jadi di dalam bait itu terdapat beberapa baris. Atau beberapa baris dalam puisi disebut dengan bait. Yang kedua yaitu irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam barisan-barisan puisi. Dari sini anak-anak bisa perhatikan kutipan puisi cita-cita itu ada 3 baris, baris 1, 2, dan 3. Nah, itu dinamakan dengan bait puisi. Lalu di sini puisi ini berirama sama. Dilihat di sini A, maka irama pada puisi tersebut sama. Setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Selanjutnya, masih dalam muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan ciri-ciri puisi. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Rima yang pertama yaitu rima AB-AB. Puisi yang berirama AB-AB sering juga disebut puisi berirama silang. Puisi berirama silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga. Ingat-ingat, baris pertama dan baris ketiga. Dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Nah, dilihat sekarang, ini baris pertama, itu persamaan bunyi dengan baris ketiga. Dan baris kedua sama persamaan bunyinya dengan baris keempat. Selanjutnya yaitu rima ABBA. Rima ABBA dalam suatu puisi disebut juga dengan rima peluk. Bait puisi yang berirama peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Bisa dilihat di sini persamaan bunyinya A, I, A. Selanjutnya yaitu rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan.
Bait puisi yang berrima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contohnya ini, U dan N. Selanjutnya yaitu rima A. Puisi yang berirama A sering juga disebut puisi berirama terus. Puisi yang berirama terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Bisa dilihat di sini ya. Ini I, dan I. Selanjutnya masih dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeskripsikan isi puisi. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat kita mau mendeskripsikan isi puisi? Yang pertama yaitu bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Dan yang ketiga yaitu tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Dan yang keempat, tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi. Kemudian, temukan maknanya dalam kamus. Bertanya kepada guru atau orang tua. Yang selanjutnya yaitu diskusikan dengan teman terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya masih dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Di sini menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai puisi. Pertama, yaitu harus membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, membacanya berulang-ulang untuk mengetahui tema dari puisi tersebut. Yang ketiga, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Selanjutnya, catatlah hal pokok yang disampaikan dalam puisi, dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Catatlah juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap baris pada bait-bait puisi. Setelah mencatat pokok-pokok isi puisi, kamu dapat menyusun catatan-catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya, masih dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menceritakan kembali isi puisi. Jadi langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi puisi dengan benar, yang pertama yaitu cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna dari setiap bait puisi yang dibaca. Dan yang ketiga, gabungkanlah seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut dalam sebuah tulisan dan ringkaskanlah tulisan tersebut. Selanjutnya yaitu muatan PPKN. Itu tentang menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Jadi, setiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda. Anak-anak bisa dibuka di halaman 13. Jadi, setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Misalnya, adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Nah, perbedaan ini ada karena setiap individu itu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya, yaitu ada suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, dan alat musik. Hobi dan sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Nah, keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak
harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu, sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, setiap individu juga memiliki pekerjaan yang berbeda. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan dalam kita bekerja untuk membuahkan hasil yang maksimal. Disimak di halaman 14, itu ada contoh pekerjaan dan cita-cita yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama yaitu cita-cita menjadi nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Nanti ada juga contoh cita-cita menjadi pegawai kantor dan juga cita-cita menjadi pekebun teh. Jadi setiap pekerjaan kita harus saling bekerja sama. Selanjutnya, manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Yang pertama yaitu dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atau kekurangan masing-masing. Dan yang keempat yaitu dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat yang positif. Selanjutnya, masih dalam muatan PPKN, yaitu menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misalnya, antara kamu dengan teman sekelasmu seperti Dedi dan Jonas, cita-cita antara Dedi dan Jonas berbeda. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sedangkan Jonas bercita-cita menjadi seniman. Selain itu, Dedi juga berbeda suku bangsa dengan Jonas. Dedi berasal dari suku Jawa, sedangkan Jonas berasal dari suku Ambon. Ciri fisik mereka juga berbeda. Dedi berambut lurus, sedangkan Jonas berambut keriting. Walaupun berbeda, Dedi dan Jonas tetap berteman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga saling menghargai. Selanjutnya kita di muatan SPDP, yaitu tentang menyesuaikan panjang pendek nada. Bisa dilihat di sini ada nada sol, lalu ada titiknya 3, itu berarti memiliki nilai 4 ketuk. Lalu ini ada nada si, itu ada 2 titik, maka itu memiliki 3 ketuk atau dinyanyikan atau dibunyikan selama 3 ketuk. Lalu ada nada do, memiliki nilai 1 ketuk karena tidak ada sama sekali titik di sini. Lalu nada re itu memiliki 2 ketuk karena di sini ada 1 titik. Dinyanyikan atau dibunyikan selama 2 ketukan. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, kita harus memperhatikan ketukan yang sudah ada. Jadi saat kita bernyanyi itu harus diperhatikan. Untuk ketukan kita kemarin sudah belajar di semester 1, jadi di sini Ustazah Nia hanya mengulang saja. Selanjutnya masih dalam muatan SBDP, itu tentang menyesuaikan panjang pendek nada. Jadi selain belajar tentang ketukan, kita juga belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap lagu itu memiliki tempo yang berbeda, ada yang bertempo cepat, sedang, dan lambat. Tanda tempo dalam lagu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. Berikut adalah macam-macam tempo dalam lagu. Nah, ini ada tempo cepat disebut allegro, tempo sangat cepat disebut presto, tempo lambat disebut largo atau andante, tempo sangat lambat disebut grave atau dibaca grave. Tempo sedang disebut moderato, tempo sedang cepat disebut allegro moderato, dan tempo seperti orang berbaris disebut di marcia. Nah, itu tadi merupakan macam-macam tempo. Jadi setiap kalian mau bernyanyi, silakan dilihat dulu
temponya itu di mana biasanya ada di pojok sebelah kiri atas. Nah, itu nanti anak-anak bisa dilihat. Atau anak-anak sekarang bisa dibuka halaman 20. Nah, di situ ada lagu Indonesia Tetap Merdeka dan Bagimu Negeri. Untuk lagu Indonesia Tetap Merdeka itu memiliki tempo allegro. Nah, itu ada di pojok kiri atas. Allegro itu lagu tempo cepat. Lalu untuk lagu Bagimu Negeri itu adalah Brave, itu dapat dilihat temponya di kiri atas. Brave itu adalah lagu tempo lambat. Nah, itu tadi terkait dengan tempo pada suatu lagu. Nah, ini tadi adalah pembelajaran dari Ustazah Nia pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anak-anak untuk mempermudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.